tangannya kenapa? Kena sarkoma. Enggak. Kena? Sarkoma. Itu apa? Kanker tulang. Kalau hanya dioperasi aja, bisa nggak kira-kira kemungkinan? Kata dokter kalau sudah menyebar ke tulang itu harus diamputasi. Oh, karena udah kena ke tulang ya? Iya. Apabila Allah berkehendak dan dokter menyatakan maaf sekali harus diamputasi, seperti apa Mbak? Ya, nggak apa-apa. Sekarang udah pasrah, Mbak. Udah ikhlas ya? Kontrol itu malah kan lengket Mbak bebannya, soalnya dibilangin kalau buka itu kan harus di sana, soalnya setiap buka itu Sakit ya? enggak, darahnya netes terus. Oh, okay. Lama berhentinya, terus kata dokternya kalau buka di sini aja. Ya udah, terus saya bilangin suami kalau buka di sana aja, nggak usah dibersihin gitu kan. Nah, habis itu seminggu mungkin waktunya itu pas ke sana ke Surabaya kontrol, ternyata perawatnya nggak berani buka karena udah lengket banget. Oh gitu. Jadi Loh, itu kan kerjaan perawat sebenarnya. iya, tapi perawatnya nggak berani buka. Nah, itu yang saya Karena bilang. lengket. Makanya belum tentu perawat atau saya mampu melakukan hal tersebut gitu. Bukan karena apa-apa, tapi kan lebih karena aduh kayaknya takut, aduh kayaknya nanti ngerasa sakit, itu sih yang lebih difokuskan gitu. Apalagi itu perawat tidak mampu. Kalau saya tidak mampu ya wajar karena bukan skill saya, bukan kemampuan saya. Tapi kalau bukan di bidangnya betul, tapi kalau di bidangnya itu takut, ya itu harus dipertanyakan juga ya. Gitu kan sesuai dengan janjinya atau sumpah perawatnya gitu untuk mengabdi dan membantu orang-orang yang sakit, seperti itu. Mbaknya lagi berjuang untuk kesembuhan agar pulih seperti sedia kala, dan apabila Allah berkehendak dan dokter menyatakan maaf sekali harus diamputasi, seperti apa Mbak? Ya, nggak apa-apa. Sekarang udah pasrah, Mbak. Udah ikhlas ya? Yang penting sembuh, bisa ngomong anak lagi. Kuat Mbaknya, Masya Allah. Ngelihat suaminya juga bener-bener ngasih support, ngasih dukungan. Aduh, jadi tadi pas ngelihat suaminya dengan ketegaran dan keikhlasan merawat Mbaknya yang sedang sakit, ngebuat saya berdoa juga. Semoga saya mendapatkan suami nantinya yang seperti itu. Karena bukan pada sehat aja yang harus dirawat ya sama-sama gitu, tapi pada sakit harus menerima pasangan hidupnya sampai ajal menjemput gitu. Ya Mas Eko. Mesem-mesem aku lagi ngomong. Karena aku amin. Oh ya amin. Betul. Jadi Mbak setiap hari butuh kasa itu harus banyak dong berarti. Iya. Tapi kadang juga waktu kontrol kan dikasih dari sana. Cuma kalau pas habis beli sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi 3 kali. dua kali. sehari 2 kali, pagi sama jam segini ya. Nah, tadi sedikit cerita, suaminya kerja apa Mbak? Serabutan. Serabutan. Kadang disuruh murir kasur kayak gitu. Kadang juga di pabrik kasur ngolah kapuk kapas Kapuk. kayak gitu.
Jadi tadi pas off the record juga cerita ya, katanya sang suami kerja pernah 1 minggu 1 bulan ya. Jadi pernah cuman satu minggu dalam sebulan itu, dan per hari paling besar mendapatkan 50.000. Cukup nggak tuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Nggak cukup. Nggak cukup ya. Makanya tadi aku sampai nanya berkali-kali, Mbak, untuk berobat biayanya gimana, Mbak? Untuk biaya transportasi gimana, uangnya gitu. Tapi Mbaknya bilang, ya diada-adain ya, Mbak. Jadi saling membantu sama saudaranya gitu. Alhamdulillah kemarin juga dari desa juga Dibantu. Oh, alhamdulillah. Dari teman-teman kerja juga. Alhamdulillah. Membantu. Tuh guys, orang baik pasti ditemukan dengan orang-orang baik. Contohnya mbaknya sakit, banyak orang yang turut serta peduli dan membantu. Itu gunanya kita bergotong royong. Makanya saya sering banget untuk melakukan penggalangan donasi atau dana. Untuk apa? Supaya kita bisa bergotong royong membantu orang-orang yang membutuhkan. Contohnya mbaknya adalah 1 dari 1.000 orang di luar sana yang membutuhkan bantuan, dan tugas saya di sini men-share video secara real dan nyata untuk kalian membantu juga gitu. Jadi saya pun membantu dengan sesuai kapasitas kemampuan saya sebagai manusia. Dan kalau kita beramai-ramai, insya Allah itu akan lebih meringankan beban mbaknya dan keluarganya. Gitu guys. Oke, ini mau melakukan pembersihan yang biasa dilakukan 2 kali dalam sehari, pagi sama sore, sekitar jam 3:30, jam 4. Gunanya untuk apa? Untuk mensterilkan luka agar tidak menjadi pembusukan. Ya, tidak ada ulatnya, tidak ada jamurnya, bakterinya gitu. Jadi keadaan yang bersih. Jadi katanya kalau dibersihin, semua anak-anak disuruh keluar semua ya. Takutnya kena baunya itu nggak enak soalnya. Hasil juga udah penuh. Oh gitu. Oh jadi sudah nembus ke bagian belakang juga. Oh. Sini juga ada sampai sini. Oh jadi keras ya? Iya. Oh, jadi sudah terbuka ya, Mas? Maaf, boleh nih. Oh, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim.
Jadi awalnya berjendol di bagian sini ya, Mbak? Di bagian sini terus, oh di bagian sini jendolnya. Terus lama-lama membesar. Oh, ini udah berapa lama sampai sebesar ini? Setelah kemo? Enggak, setelah lahiran anak. Oh, setelah lahiran anak tambah membesar? Iya. Karena tidak dituntaskan pengobatannya ya? Iya. Kemarin hamil anak besar ini juga ikut besar. Terus waktu lahiran kan udah besar. Terus lahirannya normal juga. Jadi habis lahiran seminggu kayaknya, jadi dia kayak berair gitu. Jadi kayak pecah gitu. Jadi lama-kelamaan kulitnya itu kekupas. Oke. Jadinya gini, tambah besar juga. Nah, maaf. Ini di bagian benjolannya itu air atau daging? Daging kayaknya, soalnya keras. Keras? Oh, dan berat ya? Iya. Kayak berair juga, kayak tembus-tembus gini darahnya. Jadi awalnya katanya darahnya sampai netes ke bawah ya? Iya. Oke. Jadi kalau kegores kayak tadi kayak ngelupas apa kasarnya ini, kalau pas kena kulitnya darahnya keluar terus. Oh gitu. Iya. Kalau nggak pakai air. Jadi harus pakai air supaya nggak lengket ya? Iya. Mengurangi kelengketan. Oke. Ditutup, dibersihkannya. Nggak pakai air infus ya? Nggak ada. Habis. Oh habis. Ini pakai air kelaya. Ya Allah. Iya. Tapi biasanya disarankan pakai air infus ya? Iya. Tapi kan air infus pun harus beli ya? Ya Allah. Nah, ini pelajaran juga untuk kalian yang nonton tayangan ini. Cintai pasangan kalian apapun itu keadaannya. Cinta sejati seperti ini, ketika sakit mampu menerima pasangannya dalam susah dan senang. Bukan malah meninggalkan. Karena meninggalkan itu adalah bukan pilihan, ya. Dan kondisi mbaknya pun saat ini bukan pilihan mbaknya dan bukan kemauan mbaknya. Ini adalah takdir dari Allah dan tugas kita sebagai manusia untuk apa? Untuk mampu menerima dengan hati yang ikhlas. Oh, jadi hanya dibersihkan, nggak ada pakai cairan? Oh. Tapi disarankannya harusnya pakai pembersih air infus sama retanol ya kalau nggak salah. Revanol, ya. Tapi kalau di rumah saja cuma dikasih air infus aja udah, terus Air diganti infus. gitu. Oke. Cuma diganti perbannya. Iya, diganti perban. Di perban aja. Jadi mungkin karena keadaannya mbak ya, yang nggak bisa membeli air infus. Karena air infus pun dibeli tidak di cover oleh BPJS, betul ya? Udah selesai. Jujur aku sedih banget. Maksudnya dengan keadaan seperti ini, mbaknya sakit, tetapi benar-benar untuk mengobatinya aja bahkan tidak mampu untuk membeli air infus ya. Mungkin menurut kita air infusnya tidak seberapa, tetapi untuk mbaknya itu sangat berarti, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Ya Allah ya Rabbi.
Oke, alhamdulillah ini kita pengen nangis sih dia. Udah ketemu sama mbaknya. Banyak pelajaran yang kita ambil dalam video ini. Bukan cuma video ini aja. Saya kadang ketemu sama orang-orang hebat yang bisa menginspirasi saya untuk tetap bersyukur, tetap sabar apapun itu keadaannya, nggak boleh ngeluh. Karena ketika kita mengeluh sama keadaan, banyak orang di luar sana yang benar-benar keadaannya lebih parah dibandingin saya gitu. Jadi apa Mas melihatnya? Masih banyak orang di bawah. Iya betul, masih banyak orang yang di bawah kita. Kadang kalau misalnya ada orang yang bilang 50.000 itu nggak berarti, tapi untuk mbaknya, untuk keluarga 50.000 adalah uang per hari untuk suaminya ya mbak, untuk pendapatan gitu. Apakah itu cukup? Ya nggak cukup lah ya untuk beli nasi, untuk beli kebutuhan, apalagi ini mbaknya sakit, butuh obat, kasa, semuanya itu kan dibeli pakai uang. Karena sekali lagi dijelaskan bahwa emang ada BPJS, tetapi tidak mengcover untuk kebutuhan sehari-harinya, apalagi untuk pengobatan rutin seperti ini ya mbak. Oke. Jadi nih kita mohon pamit karena kita harus kembali ke Jakarta. Ini udah jam 3:30. Jadi buat saya pribadi, kadang kalau di rumah saya leha-leha suka kepikiran, oh iya yang ini belum diatasin, oh yang ini belum juga, oh yang ini gimana ya prosesnya. Nah itu malah kalau di rumah nggak tenang, tetapi kalau di jalan saya malah tenang, bisa ke sana ke sini. Makanya saya minta tolong untuk yang nonton tayangan ini, doakan saya diberikan kesehatan yang paling utama gitu. Kalau uang kita sekali lagi bisa cari ya mas gitu. Insya Allah ketika kita mempunyai niat baik, Allah akan memberikan kita rezeki melalui saya dan membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan gitu. Mbak, sekali lagi aku terima kasih banyak. Saya juga terima kasih banyak. Ya, mohon pamit. Ini ada sedikit rezeki untuk Mbak, mohon diterima. Terima kasih. Ya, semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi untuk kalian yang nonton tayangan ini, apabila kalian ingin berpartisipasi, berdonasi untuk membantu mbaknya, silakan hubungi nomor admin di sini. Ada nomor rekeningnya juga dan nomor telepon yang bisa dihubungi di kolom description juga ada. Jadi kita sistemnya transparan. Di akhir video ada nama dan nominal untuk yang mengirim. Jadi supaya tidak ada fitnah ya nantinya. Jadi insya Allah amanah kalian akan kita sampaikan. Saya sekali lagi hanya kurir yang menyampaikan amanah dari kalian semua. Misalnya donasinya sebesar 1 juta rupiah ya, kita akan berikan 1 juta rupiah gitu. Bahkan kalau saya punya rezeki berlebih, saya akan membantu sesuai dengan kemampuan dan porsi saya gitu. Karena di sini pun saya masih berjuang. Mohon maaf gitu saya sebelumnya, karena banyak yang harus saya biayakan, dari mulai ODGJ, biaya rehab, renovasi rumah, lansia dan lain-lain gitu. Jadi kita harus bisa membagi rata semuanya gitu. Terima kasih banyak Mbak Mas untuk waktunya. Mohon maaf kalau saya ganggu. Ini kita soalnya harus buru-buru pulang nguber ke Pemalang ya. Ke Pemalang. Iya, karena ada yang sakit juga, tumor kulit yang tadinya jerawat itu pun udah lansia dan kondisinya sekarang memburuk gitu. Jadi doain ya, ini saya bisa membagi waktu dengan adil. Dan mohon maaf apabila responnya nggak cepat, karena maaf sekali saya bukan dinas sosial atau bukan kerja di pemerintah, saya hanya relawan jalanan. Jadi waktunya harus dibagi-bagi nih, ya kan, badan saya cuma satu, kaki dan tangan saya juga cuma satu, terkendala waktu dan jarak gitu. Jadi responnya mungkin agak lama, sebelumnya saya minta maaf ya gitu. Tapi insya Allah kita akan memprioritaskan orang-orang yang membutuhkan seperti Mbak ini. Jadi hari ini tanggal 14 Desember, nanti sebentar lagi kita akan melakukan open donasi dan nanti dilihat penggalangan dana 2-3 hari dan kita akan memberikan secara langsung sama Mbak dan Masnya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat dan kalian pun yang memberi bisa berlipat-lipat ganda pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan selalu bersyukur. Baik guys.
I won't let you in, she said. You've got a whiskey on your breath, and I ain't the kind of woman that swears she'll change a man. That's something to figure out for yourself. But oh, how I wish that things were different. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19, I'm not naive. I just wish my heart would tell my mind what to believe. Well, I can't take this bed we're sleeping in. Who built the wall here in between?